Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. 1 Korintus 3 ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara yang terkasih, hal memberkati adalah perkara yang sangat mudah bagi Tuhan. Namun, untuk memperoleh berkat Tuhan secara penuh, tidaklah semudah membalikan telapak tangan, karena Tuhan tidak asal-asalan mencurahkan berkat-Nya kepada siapa saja. Mazmur 24 ayat 4 dan 5, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, Tuhan perlu menguji dan memproses kita. Apakah kita sudah layak dan siap untuk menerima berkat-Nya dan kelimpahan-Nya? Sebab jika kita sendiri belum siap dan belum layak, berkat dan kelimpahan yang diberikan Tuhan kepada kita justru dapat membunuh diri kita sendiri seperti bumerang. Fakta membuktikan bahwa ada banyak orang yang mengalami kejatuhan iman dan kemudian meninggalkan Tuhan justru dalam posisi berlimpah berkat Tuhan. Mereka menjadi sombong, mengandalkan kekuatan sendiri dan menyalahgunakan berkat yang diterimanya itu untuk memuaskan keinginan dagingnya dan membawanya semakin jauh meninggalkan Tuhan. Saudara, Abraham sebelum mengalami penggenapan janji Tuhan dan diberkati secara luar biasa, dia harus mengalami ujian dan proses dari Tuhan, keluar dari negeri nenek moyangnya, dan harus bersabar menantikan janji Tuhan tentang keturunan selama 25 tahun. Lalu diuji lagi ketika diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Yusuf harus melewati masa-masa sulit dalam hidupnya selama 13 tahun, dimasukkan sumur, dijual sebagai hamba di Mesir oleh saudara-saudara kandungnya, dipenjara karena fitnah istri Potifar. Mazmur 105 ayat 19 sampai 21, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Saudaraku, ada proses yang harus kita lewati sebelum janji berkat Tuhan dinyatakan. Proses itu dapat saja singkat, tapi terkadang memerlukan waktu yang lama. Mari, milikilah kerelaan untuk masuk dalam prosesnya Tuhan, karena di balik itu ada rencana Tuhan yang indah bagi saudara dan saya. Karena itu tetaplah setia dan tetaplah jaga hati di dalam proses yang kita alami. Sebab Pengkhotbah 3 ayat 11, firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terkadang kami tidak sabar untuk keluar dari proses tersebut. Kami ingin menghindarkan diri kami, tapi Tuhan, Engkau inginkan supaya kami rela untuk dibentuk, rela untuk diproses. Setiap tokoh-tokoh Alkitab yang hebat, yang luar biasa pun mengalami hal yang sama. Sebelum Tuhan angkat mereka, sebelum Tuhan promosi mereka, sebelum Tuhan jadikan mereka berkat bagi banyak orang, Tuhan izinkan ujian, proses hidup mereka alami. Ketaatan dan kesetiaan itulah yang membuat mereka berkenan untuk menikmati berkat-Nya Tuhan dan kelimpahan dari Tuhan. Tuhan, bentuklah hati kami supaya hati kami selalu memiliki kepekaan untuk dengar suara Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tetaplah setia, ingatlah segala sesuatu Tuhan jadikan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan. Rancanganmu tak pernah gagal. Rancanganmu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan.
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.